Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Bagaimana jika cinta sejati datang dari seseorang yang sama sekali tak terduga? Seorang polisi wanita cantik yang kehilangan dompetnya, dan seorang pemulung tua yang menemukan serta mengembalikannya. Awalnya hanya rasa terima kasih, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun, ketika cinta mereka diuji oleh perbedaan status sosial dan restu keluarga, mampukah mereka bertahan? Inilah kisah yang akan mengguncang hati Anda, sebuah perjalanan cinta yang penuh air mata, pengorbanan, dan kebahagiaan yang datang dari tempat yang tak disangka. Bersiaplah, karena cerita ini akan membuat Anda percaya bahwa cinta sejati memang ada. Hujan turun rintik-rintik di kota Bandung sore itu. Yuliani baru saja keluar dari kantor polisi tempatnya bertugas. Ia menghela napas panjang, merasa lelah setelah seharian bekerja. Sebagai seorang polisi wanita yang berdedikasi, ia selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang menampilkan beberapa pesan dari keluarganya. Ibunya mengingatkannya untuk segera pulang karena ayahnya ingin membahas sesuatu. Namun, pikirannya masih sibuk dengan tugas yang baru saja diselesaikan. Sambil berjalan menuju tempat parkir, ia merogoh tas kecilnya untuk mengambil kunci motor. Namun, alisnya langsung mengernyit. Dompetnya tidak ada. Panik, Yuliani berhenti sejenak dan membongkar isi tasnya. Semua ada di sana, ponsel, buku catatan, dan beberapa peralatan kecil. Kecuali dompetnya yang berisi kartu identitas, uang, dan yang paling penting, berkas-berkas pekerjaan yang sangat rahasia. Duh, di mana jatuhnya? Gumamnya cemas. Tanpa pikir panjang, Yuliani kembali ke kantor, menyusuri setiap sudut yang baru saja dilewatinya. Namun, dompet itu tidak ditemukan. Sementara itu, di sudut lain kota, seorang lelaki tua berjalan perlahan di trotoar yang basah. Bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah menipis, dan di tangannya tergenggam sebuah karung putih yang sudah bertambal di sana-sini. Ia adalah Pak Jarno, seorang pemulung yang telah bertahun-tahun mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas. Langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah benda berwarna coklat tergeletak di pinggir jalan. Ia membungkuk, mengambilnya, lalu mengusapnya perlahan untuk memastikan benda itu bukan sampah. Dompet? Gumamnya. Pak Jarno membuka dompet itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan kartu identitas seorang wanita muda dengan seragam polisi. Ia menatap foto di dalam kartu itu dengan seksama. Yuliani Sutrisna. Di dalam dompet itu juga terselip beberapa lembar uang dan segepok kertas yang sepertinya sangat penting. Hati kecil Pak Jarno berbisik bahwa pemilik dompet ini pasti sedang kebingungan mencarinya. Tanpa berpikir panjang, ia menutup dompet itu dan menyelipkannya ke dalam karungnya. Ia harus segera mengembalikannya. Di kantor polisi, Yuliani mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Beberapa rekan kerjanya mencoba menenangkannya, tetapi pikirannya sudah dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Tiba-tiba, seorang petugas mendekat. "Bu Yuli, ada seorang pria tua di depan. Katanya dia mau ketemu dengan ibu." Yuliani langsung bergegas menuju ruang depan. Di sana, berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh, memegang sebuah dompet yang sangat dikenalnya. "Nak, ini dompetmu, kan?" ujar Pak Jarno sambil mengulurkan tangannya. Yuliani terdiam sejenak, tidak percaya bahwa ada orang yang begitu jujur di dunia ini. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menerima dompet itu dan segera memeriksa isinya. Semuanya masih utuh. "Pak, di mana Bapak menemukan ini?" tanyanya penuh haru. "Tadi di pinggir jalan, Nak. Saya pikir pasti yang kehilangan sedang bingung mencarinya." Yuliani menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa merasakan ketulusan dari sorot matanya yang lelah namun penuh kebijaksanaan. "Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah menyelamatkan saya. Kalau dompet ini hilang, saya pasti akan mendapat masalah besar," ujar Yuliani dengan suara bergetar. Pak Jarno hanya tersenyum. "Tidak usah berterima kasih, Nak. Kewajiban saya sebagai manusia untuk mengembalikan barang yang bukan hak saya." Jawaban sederhana itu membuat hati Yuliani bergetar. Di zaman seperti ini, di mana kejujuran sering dianggap langka, ternyata masih ada orang yang memegang teguh nilai-nilai moral. Ia pun mengajak Pak Jarno untuk duduk sejenak dan mengobrol. Dari percakapan singkat itu,
Yuliani mengetahui bahwa Pak Jarno telah lama hidup sendiri setelah istrinya meninggal. Ia tidak memiliki anak dan hanya mengandalkan hasil memulung untuk bertahan hidup. Hati Yuliani semakin terenyuh. "Pak, bolehkah saya mengantar Bapak pulang?" Pak Jarno awalnya menolak dengan sopan, tetapi Yuliani bersikeras. "Anggap saja ini ucapan terima kasih saya, Pak. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Bapak." Akhirnya, Pak Jarno mengangguk. Bersama-sama, mereka pun berangkat menuju tempat tinggalnya, tanpa menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Motor Yuliani melaju pelan di jalanan sempit, mengikuti petunjuk dari Pak Jarno yang duduk di belakangnya. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala redup, menemani perjalanan mereka menuju rumah Pak Jarno. "Nak Yuli, pelan-pelan saja. Rumah saya tidak jauh lagi, belok kiri di depan," ujar Pak Jarno dengan suara lembut. Yuliani mengangguk dan mengurangi kecepatan. Dalam hatinya, ada rasa penasaran yang begitu besar. Seorang pria tua yang begitu jujur, hidup sendiri, dan tetap bertahan dalam keadaan sulit. Seperti apa kehidupannya? Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah gang kecil. Jalan tanah yang basah akibat hujan sore tadi membuat motor sedikit oleng. Yuliani memarkirkan motornya di depan sebuah rumah mungil berdinding kayu. Cahaya lampu temaram dari dalam rumah itu memberi kesan sederhana, tetapi terasa hangat. "Ini rumah Bapak?" tanya Yuliani, sedikit terkejut melihat betapa kecil dan sederhananya tempat tinggal Pak Jarno. "Iya, Nak. Hanya gubuk tua, tapi cukup untuk berteduh," jawab Pak Jarno dengan senyum tulus. Yuliani turun dari motor dan memperhatikan rumah itu lebih dekat. Meski sederhana, rumah itu tampak bersih dan rapi. Halaman depannya ditumbuhi beberapa tanaman yang terlihat terawat. "Silakan masuk, Nak. Maaf kalau seadanya," ucap Pak Jarno sambil membuka pintu. Yuliani melangkah masuk. Di dalam, hanya ada beberapa perabotan sederhana, sebuah meja kayu kecil, kursi bambu, dan dipan yang dialasi tikar. Di sudut ruangan, ada rak kecil berisi beberapa kitab agama dan buku-buku tua. "Bapak tinggal sendiri di sini?" tanya Yuliani, matanya menyapu seluruh ruangan. Pak Jarno mengangguk. "Iya, Nak. Sejak istri saya meninggal, saya hidup sendiri. Tidak punya anak, jadi ya begini saja." Yuliani duduk di kursi bambu dan memperhatikan pria tua itu dengan seksama. Meskipun hidup dalam keterbatasan, wajah Pak Jarno memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. "Kenapa Bapak tidak mencari pekerjaan lain?" "Maksud saya, pekerjaan yang lebih ringan," tanya Yuliani penasaran. Pak Jarno tersenyum. "Saya sudah tua, Nak. Tidak banyak pekerjaan yang bisa saya lakukan. Lagi pula, saya sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Yang penting halal dan tidak menyusahkan orang lain." Jawaban itu kembali membuat Yuliani kagum. Betapa banyak orang di luar sana yang ingin cepat kaya dengan cara instan, tetapi pria tua ini memilih jalan yang jujur meskipun sulit. "Bapak selalu sholat tepat waktu?" tanya Yuliani ketika melihat sajadah yang tergantung di dinding. "Insya Allah, Nak. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa." Yuliani terdiam. Ada sesuatu dalam diri Pak Jarno yang membuatnya nyaman. Seperti berbicara dengan seorang ayah yang penuh kebijaksanaan. Malam semakin larut, dan Yuliani menyadari bahwa ia sudah terlalu lama di rumah Pak Jarno. "Pak, saya harus pulang. Terima kasih sudah mengizinkan saya berkunjung," ucap Yuliani sambil berdiri. Pak Jarno mengangguk. "Hati-hati di jalan, Nak. Kalau ada waktu, mampir lagi." Yuliani tersenyum. "Pasti, Pak. Saya ingin mengenal Bapak lebih jauh." Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Yuliani. Ia tidak hanya sekadar mengagumi kejujuran Pak Jarno, tetapi juga mulai merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Tanpa disadari, itulah awal dari kedekatan mereka berdua. Hari-hari berlalu, tetapi pertemuan dengan Pak Jarno terus membekas di hati Yuliani. Entah mengapa, setiap kali ia mengingat pria tua itu, ada rasa hangat yang muncul dalam dadanya. Kejujuran, kesederhanaan, dan ketulusan yang terpancar dari Pak Jarno seolah menjadi sesuatu yang baru bagi Yuliani, yang selama ini hidup di lingkungan penuh gengsi dan kemewahan. Di sela-sela kesibukannya sebagai polisi, Yuliani mulai sering menyempatkan diri berkunjung ke rumah Pak Jarno. Kadang ia hanya sekadar membawa makanan, kadang mengobrol di teras sambil menikmati teh hangat yang dibuat Pak Jarno. Warga sekitar mulai memperhatikan kedekatan mereka, tetapi tak satu pun berani bertanya lebih jauh. Suatu sore,
Yuliani datang dengan membawa sekantong beras dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Saat tiba, ia melihat Pak Jarno sedang menyapu halaman rumahnya yang kecil. "Assalamualaikum, Pak," sapa Yuliani dengan senyum cerah. "Waalaikumsalam, Nak Yuli." "Wah, datang lagi? Bawa apa itu?" tanya Pak Jarno dengan tatapan heran. "Ah, cuma sedikit bahan makanan untuk Bapak. Anggap saja hadiah kecil dari saya," jawab Yuliani sambil menyerahkan kantong plastik itu. Pak Jarno menghela napas, lalu menggeleng pelan. "Nak, Bapak ini memang miskin, tapi bukan berarti harus bergantung pada orang lain. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, dan selama Bapak masih bisa bekerja, Bapak akan tetap berusaha." Yuliani terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu yang akan keluar dari mulut Pak Jarno. Di saat banyak orang berlomba-lomba mencari keuntungan dan bantuan, pria tua ini masih memiliki prinsip teguh tentang harga diri dan kerja keras. Namun, alih-alih merasa tersinggung, Yuliani justru semakin kagum. "Saya tahu, Pak, tapi saya hanya ingin berbagi. Bapak sudah banyak mengajarkan saya tentang arti kejujuran dan kesederhanaan. Izinkan saya juga berbuat baik kepada Bapak." Pak Jarno tersenyum lembut, lalu akhirnya menerima pemberian Yuliani. "Baiklah, Nak. Kalau begitu, Bapak terima. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat. Yuliani tidak sekadar melihat Pak Jarno sebagai pria tua yang membutuhkan pertolongan, tetapi juga sebagai seseorang yang membuatnya merasa tenang dan nyaman. Hingga suatu hari, Yuliani mengajak Pak Jarno untuk pergi ke pantai. "Saya ingin jalan-jalan ke pantai. Bapak mau ikut?" tanyanya. Pak Jarno mengangkat alisnya. "Pantai? Sudah lama Bapak tidak ke sana. Nak Yuli yakin ingin pergi dengan Bapak." Yuliani tertawa kecil. "Tentu saja. Kenapa tidak? Saya ingin menikmati udara segar, dan saya ingin Bapak menemani saya." Pak Jarno akhirnya setuju, dan keesokan paginya mereka pergi ke pantai yang tidak terlalu jauh dari desa. Di sana, mereka duduk di atas pasir, memandangi ombak yang bergulung tenang. Angin laut berembus lembut, menerbangkan helaian rambut Yuliani yang tidak diikat. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati suasana yang damai. "Pak, hidup itu aneh ya?" gumamnya tiba-tiba. Pak Jarno menoleh. "Kenapa begitu, Nak?" "Saya tidak pernah membayangkan akan mengenal Bapak seperti ini. Seorang polisi bertemu dengan seorang pemulung, lalu menjadi dekat. Rasanya seperti takdir," ujar Yuliani dengan senyum tipis. Pak Jarno tertawa pelan. "Allah selalu punya rencana, Nak. Kita tidak pernah tahu kemana hidup akan membawa kita. Yang penting, jalani dengan hati yang ikhlas." Yuliani menatap pria tua itu dengan penuh perasaan. Ia tidak tahu sejak kapan hatinya mulai berdebar setiap kali berada di dekat Pak Jarno. Yang ia tahu, pria itu telah mengisi kekosongan di hatinya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Dan tanpa ia sadari, benih cinta itu telah tumbuh. Beberapa minggu setelah perjalanan mereka ke pantai, Yuliani mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan mudah lelah. Awalnya ia mengira hanya kelelahan akibat pekerjaan, tetapi semakin lama, gejala itu semakin jelas. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri untuk melakukan tes kehamilan di rumah. Saat melihat hasilnya, jantungnya berdegup kencang. Positif. Darahnya terasa berdesir. Ia terduduk di tepi tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Aku hamil anak Pak Jarno." Berbagai perasaan bercampur aduk dalam hatinya. Antara bahagia, takut, dan bingung. Bagaimana reaksi Pak Jarno? Bagaimana dengan keluarganya? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi dengan masa depannya? Ia tahu, setelah ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Yuliani duduk termenung di kamar kontrakannya. Hasil tes kehamilan masih tergenggam di tangannya. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya berkecamuk. Ini bukan sesuatu yang bisa ia sembunyikan selamanya. Ia harus memberitahu Pak Jarno. Ia juga harus menghadapi orang tuanya. Keesokan harinya, dengan langkah berat, Yuliani kembali ke rumah Pak Jarno. Ia berdiri di depan pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu, mengatur napas sebelum mengetuk pelan. "Assalamualaikum, Pak," sapanya. "Waalaikumsalam, Nak Yuli," jawab Pak Jarno dari dalam. Pintu terbuka, dan wajah teduh pria tua itu muncul. "Masuklah, Nak. Ada apa?" Yuliani masuk dan duduk di kursi bambu seperti biasa. Namun kali ini,
Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya saling bertaut gelisah. "Ada yang ingin saya bicarakan, Pak," katanya lirih. Pak Jarno menatapnya penuh perhatian. "Apa itu, Nak?" Yuliani menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya hamil, Pak." Ruangan menjadi sunyi. Pak Jarno terdiam, matanya membulat sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Innalillahi," gumamnya pelan. "Nak Yuli yakin?" Yuliani mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya sudah tes beberapa kali. Hasilnya sama. Saya mengandung." Pak Jarno menundukkan kepala, kedua tangannya saling menggenggam di atas lututnya. Beberapa saat ia terdiam, sebelum akhirnya menatap Yuliani dengan penuh ketenangan. "Kalau begitu, saya akan bertanggung jawab, Nak," katanya mantap. Yuliani menatapnya, hatinya bergetar. Ia tahu, Pak Jarno bukan pria yang akan lari dari kenyataan. Namun, masalah mereka bukan hanya tentang janin dalam kandungannya. Ada hal yang lebih besar yang harus mereka hadapi, orang tuanya. 2 hari kemudian, Yuliani memberanikan diri pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Rumah besar yang dulu selalu terasa hangat, kini terasa dingin dan menekan saat ia melangkah masuk. Ibunya, Bu Rahayu, yang sedang duduk di ruang tamu, langsung berdiri ketika melihat putrinya. "Yuli, sudah lama sekali kamu tidak pulang," ujarnya senang. Pak Burhan, ayahnya, menoleh dari kursinya. Tatapannya tajam, penuh wibawa seperti biasa. "Ada apa kamu tiba-tiba pulang?" Yuliani menelan ludah. "Ini saatnya." "Ibu, Ayah, saya ingin bicara sesuatu," katanya. Suaranya sedikit bergetar. Bu Rahayu duduk kembali, sementara Pak Burhan melipat tangan di dadanya. "Bicara saja." Yuliani menarik napas panjang, lalu berkata, "Saya hamil." Ruangan langsung hening. Wajah ibunya yang semula cerah mendadak pucat, sementara ayahnya menatapnya tajam. "Apa?" Suara Pak Burhan terdengar dingin. "Saya hamil," ulang Yuliani, suaranya lebih lemah. Bu Rahayu menutup mulutnya dengan tangan, sementara Pak Burhan berdiri dengan gerakan kasar. "Siapa laki-laki itu?" bentaknya. Yuliani menunduk. "Pak Jarno." Suasana berubah seketika. Ibunya tampak hampir pingsan, sementara ayahnya membanting gelas di atas meja hingga pecah. "Kamu bercanda?" teriak Pak Burhan. "Laki-laki itu seorang pemulung tua." "Kamu gila, Yuli." Air mata Yuliani jatuh. "Ayah, dia orang baik. Dia jujur, pekerja keras. Dia..." "Tutup mulutmu," potong Pak Burhan dengan marah. "Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga. Seorang polisi wanita mengandung anak dari pemulung tua. Apa kata orang nanti?" Bu Rahayu mulai menangis. "Yuli, Nak, kamu bisa mendapatkan pria yang lebih baik. Kenapa dia? Kenapa bukan seseorang yang setara denganmu?" Yuliani menggigit bibirnya. Ia tahu reaksi ini akan terjadi, tetapi tetap saja hatinya perih. "Ayah, Ibu, saya mencintainya, dan dia akan bertanggung jawab. Saya tidak meminta apa-apa dari kalian. Saya hanya ingin kalian mengerti." Pak Burhan menatapnya dengan wajah merah padam. "Tidak, aku tidak akan pernah merestui hubungan ini. Kalau kamu tetap memilih dia, jangan pernah kembali ke rumah ini lagi." Yuliani menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, inilah batasnya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kalau begitu, saya pamit, Ayah, Ibu." Ia berdiri, berbalik, dan melangkah pergi. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di baliknya, ibunya menangis terseduh-seduh, sementara ayahnya berdiri dengan napas memburu, masih diliputi amarah. Yuliani tahu, ia baru saja kehilangan keluarganya. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan pernah meninggalkan Pak Jarno dan anaknya. Langit sore mulai berubah jingga saat Yuliani melangkah menjauh dari rumah orang tuanya. Setiap langkah terasa berat, seperti meninggalkan sebagian dari dirinya. Air matanya sudah kering, tapi perasaan sakit di dadanya masih menyiksa. Ia sadar, keputusannya untuk mencintai Pak Jarno telah membuatnya kehilangan keluarganya. Namun, ia tidak menyesal. Sesampainya di rumah kontrakannya, Yuliani langsung mengemasi barang-barangnya. Seragam polisinya yang selama ini menjadi kebanggaannya ia lipat rapi, bersama dengan lencana dan topinya. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ia tahu tak ada jalan lain. Malam itu,
Ia menulis surat pengunduran dirinya sebagai polisi. Tangannya bergetar saat menuliskan kata-kata terakhirnya. Bagaimanapun, menjadi polisi adalah impiannya sejak kecil. Tapi kini, impian itu harus ia relakan demi sesuatu yang lebih besar, keluarganya yang baru. Keesokan harinya, Yuliani mendatangi kantor tempatnya bekerja untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Atasan dan rekan-rekannya terkejut, terutama karena alasan yang ia berikan. "Yuli, kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya salah satu rekan polisinya, Dewi, dengan nada prihatin. Yuliani mengangguk mantap. "Aku sudah memikirkannya matang-matang. Ini yang terbaik untukku." Komandan polisi yang selama ini membimbingnya menghela napas berat. "Kamu adalah salah satu anggota terbaik kami, Yuli. Sayang sekali kamu memilih jalan ini. Tapi kalau itu memang keputusanmu, kami tidak bisa menahannya." Yuliani tersenyum tipis. "Terima kasih atas semua bimbingannya, Komandan. Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman saya di sini." Setelah mengurus administrasi, Yuliani keluar dari kantor polisi dengan hati yang campur aduk. Tak ada lagi yang mengikatnya di kota ini. Ia siap menjalani kehidupan barunya. Ketika Yuliani tiba di rumah Pak Jarno, pria tua itu terlihat sedang duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Ia terkejut melihat Yuliani membawa koper. "Nak Yuli, ada apa ini?" tanyanya heran. Yuliani menatap Pak Jarno dengan mata yang masih sembab. "Saya sudah mengundurkan diri dari kepolisian, Pak. Dan saya sudah meninggalkan rumah orang tua saya. Mulai sekarang, saya ingin tinggal di sini bersama Bapak." Pak Jarno terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan seorang wanita muda, cantik, dan cerdas seperti Yuliani rela meninggalkan semuanya demi dirinya. "Tapi, Nak, hidup di sini tidak mudah. Saya tidak punya banyak harta. Rumah ini pun kecil dan tua." Yuliani tersenyum. "Saya tidak butuh kemewahan, Pak. Saya hanya ingin hidup bersama orang yang saya cintai." Pak Jarno menarik napas dalam, menatap Yuliani dengan penuh haru. Ia merasa tak pantas menerima pengorbanan sebesar ini, tapi ia juga tak bisa menolak. "Kalau begitu, kita akan menjalani hidup ini bersama-sama, Nak Yuli." Hari-hari berikutnya, Yuliani mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Dari seorang polisi yang terbiasa dengan kesibukan kota, kini ia menjadi seorang istri yang hidup sederhana di desa. Ia belajar memasak di dapur kayu, menimba air dari sumur, dan membantu Pak Jarno memilah barang bekas yang masih bisa dijual. Tak bisa dipungkiri, kehidupan ini berat. Kadangkala, Yuliani merindukan kenyamanan rumah orang tuanya. Tapi setiap kali melihat senyum tulus Pak Jarno, ia tahu bahwa cintanya jauh lebih berharga daripada kenyamanan materi. Ketika usia kehamilannya semakin besar, warga desa semakin mengenal dan menghormati Yuliani. Mereka kagum dengan keputusannya untuk memilih hidup sederhana bersama Pak Jarno. Bahkan, beberapa warga mulai menawarkan bantuan, baik dalam bentuk makanan maupun tenaga, untuk membantu mereka. "Wanita ini sungguh luar biasa," gumam seorang warga. "Jarang ada yang mau berkorban seperti ini demi cinta." Suatu hari, seorang warga datang membawa beberapa bahan makanan ke rumah mereka. "Bu Yuliani, ini sedikit rezeki dari kami," katanya dengan ramah. Yuliani tersenyum terharu. "Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu harus berkata apa." Wanita itu menepuk bahunya. "Kami semua menyayangimu, Bu Yuli. Dan kami juga menghormati Pak Jarno. Beliau orang baik. Tidak heran kalau Tuhan mempertemukan kalian." Mendengar itu, Yuliani semakin yakin bahwa keputusannya benar. Meski kehidupannya sekarang jauh berbeda dari sebelumnya, ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Namun, meski ia telah menemukan kebahagiaannya, masih ada satu hal yang belum tuntas, restu orang tuanya. Apakah suatu hari mereka akan menerima keputusannya? Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa, sudah lebih dari 3 tahun sejak Yuliani meninggalkan kehidupannya di kota dan memilih hidup bersama Pak Jarno di desa. Kini, rumah mereka yang dulu sederhana mulai terasa lebih hangat dan hidup. Putra kecil mereka, yang diberi nama Raka, tumbuh sehat dan ceria. Yuliani tak pernah menyesali keputusannya. Meski kehidupannya kini jauh dari kemewahan, hatinya penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Setiap pagi, ia akan bangun lebih awal untuk memasak dan menyiapkan sarapan, sementara Pak Jarno sibuk dengan pekerjaannya sebagai pemulung. Hidup mereka mungkin sederhana, tapi penuh dengan cinta dan ketulusan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Yuliani,
orang tuanya. Sejak ia pergi, tak sekalipun mereka menghubunginya. Hanya ada sunyi, seolah mereka menganggapnya tak lagi ada. Suatu sore yang mendung, Yuliani sedang menyuapi Raka di teras rumah ketika seorang pria datang dengan motor. Ia mengenakan jaket tebal dan wajahnya terlihat lelah, namun ada sesuatu yang familiar pada sosoknya. Yuli! Suara itu memanggilnya, lirih namun penuh emosi. Yuliani terpaku. Dadanya berdegup kencang saat menyadari siapa yang berdiri di depannya. Itu ayahnya. Pak? Suaranya hampir bergetar. Ia tak pernah menyangka akan melihat ayahnya di depan rumah sederhananya ini. Pak Jarno yang baru saja pulang dari mengumpulkan barang bekas langsung menghentikan langkahnya. Ia bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti suasana. Sang ayah melangkah maju, matanya menatap tajam ke arah Yuliani. Namun, kali ini, bukan kemarahan yang terlihat, melainkan rasa rindu yang dalam. Ayah! Bisik Yuliani, matanya mulai basah. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari dan memeluk tubuh ayahnya. Isak tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ayah mencarimu, nak. Bertahun-tahun, suara ayahnya bergetar. Kami salah. Ayah dan ibumu terlalu keras kepala. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, tapi ternyata kami tidak pernah benar-benar mengerti apa yang membuatmu bahagia. Yuliani menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi. Aku hanya ingin ayah dan ibu menerimaku kembali, ucapnya lirih. Pak Jarno berdiri di dekat pintu, menundukkan kepala dengan hormat. Ia tahu, pertemuan ini bukan hanya tentang Yuliani dan ayahnya, tapi juga tentang dirinya. Pak Jarno. Sang ayah menatap pria tua itu. Suaranya bergetar, seolah ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan. Pak Jarno tersenyum kecil. Saya minta maaf, Pak. Kalau selama ini saya dianggap tidak pantas untuk Yuli. Tapi saya sungguh mencintainya, dan saya akan terus menjaganya, sampai akhir hayat saya. Mendengar kata-kata itu, sang ayah terdiam. Ia memandang putrinya, lalu melihat Raka yang tengah bermain dengan batu-batu kecil di halaman rumah. Itu cucu ayah, ya? Tanyanya pelan. Yuliani mengangguk. Namanya Raka. Dia anak yang baik, ayah. Dan dia sangat menyayangi Bapak Jarno. Sang ayah menelan ludah. Wajahnya penuh penyesalan. Bertahun-tahun ia menyimpan amarah, menolak kenyataan bahwa putrinya memilih seorang pemulung. Tapi kini, di hadapannya, ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada status sosial. Ia melihat keluarga yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dengan langkah perlahan, sang ayah berjalan ke arah Raka dan berjongkok di depannya. Halo, nak, sapanya lembut. Raka menatapnya dengan mata polos. Kakek? Tanyanya pelan. Sang ayah tersenyum dan mengangguk. Iya, kakekmu. Seolah mengerti, Raka tiba-tiba merentangkan tangannya, meminta dipeluk. Sang ayah tak bisa menahan air matanya lagi. Dengan gemetar, ia mengangkat cucunya ke dalam pelukannya, mendekapnya erat seolah ingin menebus semua waktu yang telah hilang. Beberapa hari kemudian, Ibu Yuliani datang menyusul. Awalnya ia masih sulit menerima keadaan. Namun saat melihat betapa bahagianya Yuliani bersama keluarganya, hatinya mulai luluh. Apa kamu benar-benar bahagia di sini, nak? Tanya ibunya suatu malam. Yuliani menggenggam tangan ibunya erat. Sangat, Bu. Aku memang kehilangan banyak hal, tapi aku mendapatkan lebih banyak hal yang jauh lebih berarti. Akhirnya, dengan air mata yang mengalir, orang tua Yuliani memberikan restu mereka. Mereka menerima Pak Jarno sebagai bagian dari keluarga dan mulai sering mengunjungi rumah kecil di desa itu. Beberapa bulan setelahnya, keluarga kecil Yuliani dan Pak Jarno semakin harmonis. Mereka hidup sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan. Dan yang terpenting, mereka kini memiliki keluarga yang utuh. Di malam yang sunyi, saat Raka sudah tertidur pulas di pangkuan Yuliani, Pak Jarno menatap istrinya dengan penuh kasih. Kamu yakin tidak menyesal, Nak Yuli? Tanyanya pelan. Yuliani tersenyum dan menggeleng. Tidak pernah, Pak. Aku justru bersyukur karena aku telah menemukan cinta sejati dalam kesederhanaan. Pak Jarno tersenyum haru, lalu mengecup kening istrinya. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah menjadi saksi bahwa cinta sejati tak pernah mengenal batas, tidak usia, tidak harta, dan tidak pula status sosial. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang ketulusan, pengorbanan, dan kesetiaan. Dan dalam kesederhanaan, mereka menemukan kebahagiaan yang tak ternilai harganya.
Kebahagiaan sejati bukan terletak pada status sosial atau materi, melainkan pada kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan cinta. Kadang, cinta sejati datang dalam bentuk yang tak terduga. Belajarlah melihat seseorang dari hatinya, bukan dari apa yang dimilikinya. Jangan biarkan gengsi atau ego menghancurkan hubungan keluarga. Memaafkan dan merestui adalah jalan menuju kebahagiaan. Kesederhanaan bukan berarti kesengsaraan. Justru di dalamnya seringkali tersimpan ketulusan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta, status, atau penilaian orang lain, melainkan tentang ketulusan dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Yuliani dan Pak Jarno telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang tak terduga, melampaui batas usia, perbedaan, dan pandangan dunia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi menemukan seseorang yang mencintai kita dengan tulus, menerima kekurangan kita, dan bersedia berjuang bersama. Kadang, keputusan yang sulit adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Jadi, jangan takut mengikuti kata hati, karena cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Dan ingatlah, kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita semua. Demikian kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad, agar hidup kita selalu dilimpahi keberkahan. Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.